Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala Bidang PAIS Kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Timur. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jember beserta Bapak Kasih PAIS Kabupaten Jember. Yang sangat saya hormati Bapak Ibu pengawas yang tergabung dalam Pokjawas Kabupaten Jember, dan yang sangat saya hormati Ketua KKG PAI Kabupaten Jember beserta seluruh jajaran pengurus KKG PAI Kabupaten Jember. Yang terhormat juga Ketua dan pengurus KKG PAI Kecamatan se-Kabupaten Jember, para anggota KKG PAI, guru pendidikan agama Islam se-Kabupaten Jember, dan yang sangat saya banggakan Bapak Ibu peserta Dokmit Diklat Online Guru Melek IT, yang semoga pada hari ini diberi kesempatan oleh Allah, diberi kekuatan dan diberi semangat yang luar biasa untuk terus belajar, meningkatkan kompetensi kita dalam hal kemampuan mendidik putra-putri kita dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti saat sekarang ini. Tak lupa pula yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan Ustadz Dr. Hafid selaku pendamping saya pada hari ini. Nanti mohon maaf Ustadz Hafid, jika ada sesuatu hal dan sebagainya mohon langsung disampaikan. Insya Allah nanti kita kolaborasi tentang bagaimana jalannya diklat yang kita inginkan bersama-sama pada hari ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebuah kebanggaan dan juga kebahagiaan yang luar biasa sehingga patut pada kesempatan pertama kali ini saya mengaturkan syukur alhamdulillah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menakdirkan kita Bapak Ibu untuk bertemu melalui virtual dalam kegiatan yang insya Allah penuh barokah ini. Saya sangat bangga dan sangat bahagia Bapak Ibu karena pada hari ini saya diberi kesempatan untuk bertemu dengan saudara-saudara saya, rekan-rekan saya, dan juga para GPAI se-Kabupaten Jember. Karena rekan-rekan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Hafid tadi, sebenarnya saya juga putra daerah asli Jember Bapak Ibu. Saya kelahiran Kecamatan Ledokombo, jadi salam buat kakak GPAI Kecamatan Ledokombo tadi. Saya lihat ada yang hadir. Saya besar di Ledokombo, kemudian SMP, SMA di Kalisat. Jadi buat rekan-rekan mungkin ada yang dari Kalisat, salam kangen dari saya. Dan juga buat seluruh rekan-rekan GPAI se-Kabupaten Jember. Mungkin takdir saja yang berbeda rekan-rekan. Saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tahun 2000 saya belajar di kota Surabaya, dan rezeki juga Allah takdirkan saya menjadi guru PAI di kota Surabaya sampai saat ini. Jadi akhirnya karena tahun ini ada pandemi COVID-19 sehingga saya tidak mendapat kesempatan untuk bisa pulang kampung, dan akhirnya Allah menakdirkan kita bertemu melalui virtual seperti ini. Syukur alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan dan perlindungan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Baik, rekan-rekan yang sangat saya hormati, saya yakin Bapak Ibu selama ini sudah banyak melakukan inovasi pembelajaran, terutama dalam pembelajaran daring, karena kegiatan pembelajaran daring ini sudah kita laksanakan beberapa bulan sejak pandemi COVID-19 melanda negeri kita. Oleh sebab itu saya yakin materi-materi yang akan kami sampaikan di sini itu sudah pernah Bapak Ibu buat, bahkan mungkin sudah dilaksanakan. Hingga pada kesempatan yang berbarokah ini Bapak Ibu, saya tidak ingin mengajari Bapak Ibu sebenarnya, tidak, tapi hanya ingin sharing sedikit bagaimana
cara membuat pembelajaran menggunakan media daring atau kita kenal dengan media online. Bapak Ibu, banyak aplikasi, banyak teknik, banyak model yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran daring. Namun demikian, tentunya pemilihan media daring ini harus disesuaikan dengan beberapa hal. Yang paling pokok adalah wajib disesuaikan dengan kondisi sekolah kita masing-masing. Seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur tadi, bisa jadi Bapak Ibu di satu sekolah model atau metode itu bisa dilaksanakan, tetapi di sekolah yang lain bisa jadi model atau metode itu tidak bisa dilaksanakan. Mungkin di Surabaya bisa dilaksanakan, belum tentu di Jember juga belum tentu bisa dilaksanakan. Oleh sebab itu rekan-rekan, apa yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian pada hari ini sebatas pada penyampaian tataran ilmu dan praktek. Untuk praktikum langsung di lapangan, kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau nantinya materi yang kami sampaikan bisa dipraktekkan langsung dengan anak didik masing-masing, monggo kami persilahkan untuk dipraktekkan. Tetapi jika kemungkinan tidak bisa dipraktekkan secara langsung, kami persilakan Bapak Ibu untuk melakukan modifikasi, kemudian melakukan adaptasi, agar materi-materi itu nantinya bisa dimanfaatkan juga dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu dengan peserta didik masing-masing. Jadi tidak harus full seperti apa yang kami laksanakan, kemudian ditiru di sekolah Bapak Ibu sekalian, tidak, tetapi sistem yang biasanya kita pakai dan kita kenal adalah sistem ATM. Hal-hal yang baru atau mungkin ada ilmu dari orang lain, silakan yang pertama ATM, amati, kemudian tiru, dan modifikasi. Sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan yang sangat saya banggakan, ada diklat online yang akan insya Allah terlaksana 3 hari ke depan ini, seperti yang disampaikan tadi, kita akan belajar menggunakan Google Bapak Ibu. Banyak aplikasi serupa, misalkan ada Office 365, tetapi kemarin saya sarankan kepada Pak Yahya, kita tidak menggunakan Office 365 Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan Office 365, resikonya adalah ketika praktek dengan anak-anak, anak-anak harus memiliki akun yang sama. Dan Office 365 itu harus dideploy ke kabupaten kota atau dideploy ke sekolah Bapak Ibu sekalian. Maka membutuhkan proses yang cukup panjang untuk itu. Maka saya sarankan pada diklat kali ini kita menggunakan aplikasi dari Google. Salah satunya yang akan kita coba pada hari ini adalah bagaimana membuat bahan ajar menggunakan Google Sites, sehingga bahan ajar itu bisa kita laksanakan dan bisa diakses oleh peserta didik secara online. Kemudian besok insya Allah kita akan belajar bagaimana membuat formulir atau soal otomatis menggunakan Google Formulir. Kemudian kita juga pada hari ketiga insya Allah akan belajar bersama bagaimana melaksanakan dan mengelola kelas online menggunakan Google Classroom. Dan akan kita tambah juga dengan bagaimana Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sekalian ingin mengundang peserta didik jenengan, peserta didik Bapak Ibu sekalian untuk bertemu tatap muka seperti ini. Kita rencanakan kita akan sharing bagaimana menggunakan Google Meet, tetapi nanti ada kemungkinan jika di lapangan nantinya kita juga akan kenalkan bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya juga. Baik, rekan-rekan yang sangat berbahagia dan saya muliakan, langsung saja Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama, kita akan sharing bagaimana membuat sebuah bahan ajar menggunakan Google Sites. Kenapa saya pilih Google Sites Bapak Ibu? Karena saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan Google, anak-anak juga sudah familiar dengan Google. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki handphone Android, saya yakin sudah memiliki email,
Nah, email itulah sebagai syarat utama dari akses pada aplikasi-aplikasi Google. Salah satunya adalah Google Sites. Jadi mohon izin Bapak Ibu, akan saya share screen. Baik Bapak Ibu, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah Bapak Ibu silakan siapkan akun Google-nya. Saya yakin sudah banyak yang memiliki akun ini, tetapi bagi Bapak Ibu yang masih belum memiliki akun Google, silakan nanti daftar akun Google. Caranya silakan diketikkan aja daftar akun Google atau akun Gmail seperti itu. Insya Allah tidak perlu kita bahas, karena saya yakin Bapak Ibu guru yang hebat di Kabupaten Jember sudah bisa bagaimana cara mendaftar ke Google atau akun email ini. Kita langsung saja Bapak Ibu, pada hari ini kita akan belajar bagaimana memanfaatkan Google Sites untuk kegiatan pembelajaran kita. Baik Bapak Ibu, pada hari ini saya preview menggunakan laptop. Bapak Ibu juga bisa mengikuti dan bisa membuat Google Sites ini menggunakan handphone. Kalau di handphone saya sarankan silakan menggunakan Google Chrome Bapak Ibu. Kemudian dari Google Chrome itu bagaimana cara mengakses Google Sites? Ada beberapa cara Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu bisa langsung melakukan pencarian pada search engine. Search engine itu pencarian yang browser Bapak Ibu sekalian. Kebetulan kali ini saya menggunakan browser dari Chrome, kemudian search engine-nya menggunakan Google. Bapak Ibu juga menggunakan search engine yang lain, kami persilakan, tidak jadi masalah di situ. Kemudian ketikkan saja Bapak Ibu sites seperti ini, kemudian enter. Bapak Ibu akan ditampilkan sebuah halaman seperti ini. Kemudian di sini rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian, akan ada sites.google.com. Nah, halaman website inilah yang akan kita akses bersama-sama untuk membuat sebuah Google Sites. Jadi tinggal Bapak Ibu klik saja Google Sites ini. Ditunggu sampai halaman utamanya muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu rekan-rekan, inilah halaman utama dari Google Sites yang akan kita manfaatkan untuk kegiatan pembuatan bahan ajar online kita pada hari ini. Itu cara pertama. Cara yang kedua, ini yang saya rekomendasikan Bapak Ibu. Cara kedua adalah Bapak Ibu mengakses melalui Google Drive. Rekan-rekan, jika Bapak Ibu sekalian memiliki email Google, maka secara otomatis Bapak Ibu akan mendapatkan layanan Google Drive. Maka silakan dibuka Bapak Ibu Google Drive jenengan. Caranya bagaimana? Silakan di halaman searching ini juga klikkan Google Drive, seperti itu, kemudian di enter. Atau Bapak Ibu, ini langsung masuk seperti ini. Atau Bapak Ibu bisa mengakses melalui shortcut yang ada di halaman Chrome ini. Shortcutnya ada di mana? Shortcut itu ada di pojok kiri atas seperti ini. Oke. Ada show apps. Nah seperti ini Bapak Ibu. Silakan diklik. Kemudian akan muncul pilihan-pilihan aplikasi dari Google. Nah seperti ini jadinya. Kita pilih Google Drive. Ditunggu beberapa saat sampai halaman Google Drive kita terloading dengan sempurna. Baik, kita lanjutkan rekan-rekan. Setelah Bapak Ibu sekalian masuk pada halaman utama Google Drive seperti ini, maka ini untuk memudahkan kita dalam mengakses, mengedit, dan sebagainya terhadap bahan ajar yang kita buat melalui Google Sites, maka saya sarankan Bapak Ibu, langkah pertama yang harus kita buat adalah silakan buat sebuah folder baru di dalam Google Drive kita. Kita klik baru.
kemudian folder. Saya ulangi Bapak Ibu, silakan klik baru, kemudian klik folder, baru, kemudian folder, seperti ini. Kemudian silahkan beri nama dengan nama yang Bapak Ibu inginkan. Saya ulangi lagi. Silakan kemudian drive itu Bapak Ibu beri nama sesuai dengan nama yang Bapak Ibu inginkan. Nah, seperti ini rekan-rekan, supaya memudahkan kita kasih nama misalkan bahan ajar. Bahan ajar Google Sites. Kita buat. Nah, ini folder saya, bahan ajar Google Sites. Kita buka seperti ini. Kenapa saya sarankan Bapak Ibu untuk membuat sebuah folder baru di dalam Google Drive kita? Karena Bapak Ibu, seluruh bahan ajar Google Sites yang akan kita buat nantinya akan masuk ke dalam folder ini. Sehingga ketika Bapak Ibu ingin mengedit, tinggal masuk ke halaman ini saja. Kemudian diklik nanti file mana yang ingin Bapak Ibu edit. Nah, selanjutnya setelah terbuat folder seperti ini Bapak Ibu, klik baru, kemudian pilih di bawahnya lainnya. Kalau ada Bapak Ibu yang menggunakan settingan bahasa Inggris, biasanya new, di sini baru atau new, kemudian other atau lainnya, kemudian silahkan di sini pilih Google Sites. Yang ini Bapak Ibu. Oke, ada baris keempat di bawah. Silahkan klik Google Sites. Ya Bapak Ibu, kita halaman utama Google Sites. Nah, kita akan dibawa ke halaman utama Google Sites seperti ini. Jadi intinya itu adalah langkah-langkah bagaimana cara kita untuk memulai sebuah Google Sites. Bisa langsung melalui browser, bisa Bapak Ibu langsung menggunakan Google Drive. Caranya seperti itu. Untuk langkah-langkah selanjutnya, apakah Bapak Ibu pilih yang mana, kami serahkan semuanya kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, rekan-rekan, jika kita menggunakan Google Drive tadi, maka kita akan langsung dihadapkan pada sebuah halaman pembuatan bahan ajar menggunakan Google Sites seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah halaman utama kita. Dan disinilah rekan-rekan kita nanti diberi kebebasan untuk berkreasi. Apapun yang akan kita tuliskan akan muncul di halaman ini. Baik, kita bahas satu persatu Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan memberikan judul pada Google Sites kita. Maka judul yang akan kita berikan, silakan Bapak Ibu ketikkan pada nama situs yang di atas ini Bapak Ibu. Yep. Kita konsentrasi pada layar laptop Bapak Ibu sekalian, di pojok kiri atas itu ada situs tanpa judul. Nah, situs tanpa judul ini kita ganti dengan bahan ajar yang akan kita buat. Contohnya saya ingin membuat misalkan bahan ajar PAI kelas 6 misalkan. Maka tinggal saya ketikkan saja PAI kelas 6. Misalkan seperti itu. Otomatis Bapak Ibu, jika Bapak Ibu mengetik judul di atas, maka di bawah ini akan otomatis mengikuti. Begitu juga sebaliknya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di halaman utama ini ada judul halaman. Oke, harus kita pahami bahwa ini adalah judul halaman utama kita. Sehingga ketika anak-anak kita atau siapapun mengakses dari bahan ajar online kita ini, nantinya akan disuguhi dengan judul halaman. Bapak Ibu bisa menuliskan judulnya di sini, atau Bapak Ibu bisa menggunakan gambar, tidak jadi masalah. Contoh pertama misalkan, Bapak Ibu ingin menuliskan judulnya secara manual seperti ini. Boleh Bapak Ibu, kami persilakan. PAI misalkan SDN Sumber Lesung 1 misalkan, nah seperti ini. Saya dulu di SDN Sumber Lesung 3 Bapak Ibu. Nah, misalkan seperti ini. Tapi saya dengar SDN Sumber Lesung 3 sudah ditutup dan di-merge dengan SDN Sumber Lesung 2. Oke. Bisa seperti ini rekan-rekan. Atau Bapak Ibu
bisa menggunakan gambar. Kalau Bapak Ibu ingin mengupload sebuah gambar di sini sebagai judul utama supaya bisa di custom, bisa lebih bagus lagi, kami persilakan. Ya, silakan diklik, kemudian di sini ya, ada ubah gambar Bapak Ibu. Silakan diklik ubah gambar, kemudian pilih upload. Kalau gambar itu ada di laptop atau komputer Bapak Ibu sekalian. Saya kemarin sudah membuat gambar, contohnya seperti ini. Nah, misalkan. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana agar tulisan yang di depan ini tidak bertumpuk, tidak saling tumpang tindih dengan judul yang kita buat menggunakan gambar, maka kita bisa menghapus judul utama yang ada di sini. Silakan diklik judul yang ada di depan, kemudian klik hapus. Nah, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi bebas, diserahkan kepada kreativitas kita masing-masing, apakah Bapak Ibu ingin menggunakan teks seperti tadi, ataukah Bapak Ibu ingin menggunakan gambar seperti ini. Bagaimana cara membuat gambar seperti ini? Bapak Ibu bisa berkreasi, baik menggunakan Paint, ada yang menggunakan Photoshop, boleh, ada yang menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya, bahkan ada yang hanya menggunakan Word, PowerPoint, dan sebagainya. Jadi tergantung dari kemampuan Bapak Ibu masing-masing dan keinginan Bapak Ibu masing-masing. Nah, ini halaman pertama sudah tampil dari judul yang kita inginkan seperti ini. Kemudian, rekan-rekan, kita asumsikan sekali lagi bahwa di halaman utama ini kita ingin menampilkan apa lagi. Nah, terserah Bapak Ibu, tergantung selera masing-masing. Misalkan Bapak Ibu ingin menampilkan identitas Bapak Ibu di sini. Gurunya, namanya siapa, dan sebagainya boleh. Nah, untuk memperindah seperti itu, Bapak Ibu bisa memilih tata letak yang ada di sini, Bapak Ibu. Disisipkan, ya, kita fokus pada sebelah kanan dari tampilan layar ini. Ada sisipkan, ada halaman, ada tema. Nah, pertama kita belajar untuk menyisipkan sesuatu ke halaman kita terlebih dahulu. Caranya, klik sisipkan, Bapak Ibu. Oke, setelah disisipkan seperti ini, Bapak Ibu lari ke bawah. Di sini ada tata letak, Bapak Ibu. Silakan diklik tata letak seperti apa yang kita inginkan. Misalkan saya ingin menampilkan sebuah logo atau gambar, kemudian sebelahnya ada tulisan. Maka saya pilih seperti ini. Baik, hasilnya seperti ini rekan-rekan. Saya bisa menuliskan di sini, misalkan nama guru, boleh Bapak Ibu tuliskan, biar kita eksis dan dikenal oleh putra-putri kita, dan ketika ada orang lain melihat halaman website online kita ini, bahan ajar online kita, mereka juga tahu siapa yang membuat dan memiliki bahan ajar online ini. Misalkan, saya tuliskan di sini. Kemudian misalkan jabatan dan sebelahnya. Silakan Bapak Ibu ketikkan di sini. Nah, di sini mohon maaf, di atas ini sebagai judul Bapak Ibu bisa kita berikan judul dulu. Identitas GPAI misalkan. Di bawahnya baru nama. Kemudian tempat tanggal lahir boleh, atau kontak person boleh, telepon boleh, terserah Bapak Ibu sekalian. Informasi apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Nah, seperti ini. Kemudian telepon misalkan, supaya kalau anak-anak membutuhkan sesuatu bisa langsung menghubungi Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti ini. Kemudian di sini Bapak Ibu, di sini bisa Bapak Ibu tambahkan apapun yang Bapak Ibu inginkan. Kalau Bapak Ibu di atas tadi tidak menggunakan foto seperti ini, foto bisa jenengan tampilkan di sini. Caranya Bapak Ibu, klik tanda panah, tanda plus, tanda tambah yang ada di kolom sebelah kiri ini. Silahkan diklik seperti ini. Kemudian kita pilih gambar yang kita inginkan itu ada di mana. Kalau ada di laptop Bapak Ibu sekalian, maka klik upload. Kemudian pilih gambarnya. Misalkan saya ingin mengupload yang gambar ini. Tinggal di open, maka gambar akan muncul di sini Bapak Ibu. Sehingga di halaman ini nantinya siapapun yang mengakses akan tahu siapa GPAI-nya, kemudian informasi apa yang mereka bisa dapatkan
melalui halaman utama seperti ini. Baik. Untuk hal-hal yang lain, rekan-rekan, Bapak Ibu bisa menambahkan apapun di sini. Tetapi ingat, rekan-rekan, tidak saya rekomendasikan untuk memberi banyak informasi di sini, terlalu banyak ke bawah, karena yang harus kita ingat adalah halaman ini adalah halaman judul saja. Sementara untuk materi, bahan ajar dan sebagainya akan kita letakkan di halaman-halaman berikutnya. Baik, rekan-rekan, guru pendidikan agama Islam yang hebat dari Kabupaten Jember, yang sangat saya banggakan. Kita anggap bahwa halaman utama sudah kita cukupkan sampai di sini, misalkan. Untuk hal-hal yang lain, silakan dimodifikasi Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana menambahkan halaman ke dalam bahan ajar online kita. Caranya Bapak Ibu, kita fokus ke sebelah kanan atas dari halaman tampilan laptop kita ini. Silahkan di sebelahnya sisipkan, itu ada tab halaman. Klik tab halaman. Saya ulang lagi, kita tadi di tab sisipkan ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita klik pada tab halaman. Klik tab halaman. Nah, di tab halaman ini kita sudah mempunyai satu halaman. Halaman muka, halaman beranda, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan home. Nah, di sini. Nah, kita akan menambahkan materi-materi pelajaran kita ke dalam halaman-halaman ini, sehingga nanti akan ada materi-materi khusus selain dari halaman muka ini. Bagaimana cara menambahkan halaman? Sangat mudah Bapak Ibu, silakan kita fokus ke bawah di sini. Oke, paling bawah dari tab halaman ini ada tanda plus halaman baru. Oke, kita klik halaman baru. Kemudian kita tinggal memberi nama halaman ini. Bapak Ibu bisa berkreasi bagaimanapun modelnya. Tetapi saya ingin mencontohkan bahwa pada hari ini kita berasumsi akan membuat sebuah bahan ajar yang berlaku yang akan kita gunakan 5 atau 6 bulan ke depan. Misalkan, berarti 1 semester Bapak Ibu, maka kita bisa menuliskan halaman pertama adalah misalkan pelajaran 1. Boleh Bapak Ibu tuliskan pelajaran 1 itu tentang apa? Boleh. Atau cukup pelajaran 1 seperti itu. Oke, selesai. Kemudian kita tambahkan lagi. Karena kita mau membuat 1 semester, berarti ada pelajaran 2. Seperti ini, saya copy untuk mempercepat. Selesai. Kemudian buat lagi rekan-rekan kalau Bapak Ibu ingin membuat pelajaran 3 misalkan. Oke. Kemudian ada tambahkan lagi pelajaran 4. Kemudian biasanya 1 semester itu kita sampai 5 sampai 6 pelajaran atau 5 sampai 6 bab. Pelajaran 5. Selesai. Oke. Kita sudah memiliki Bapak Ibu 6 halaman untuk kita isi dengan pelajaran-pelajaran PAI kelas 6 ini. Nah, bagaimana cara untuk mengisi ke dalam halaman pelajarannya masing-masing? Caranya adalah klik pada pelajaran yang ingin Bapak Ibu edit dan isikan materi. Sebagai contoh misalkan, kita klik pelajaran 1. Nah, pelajaran 1 seperti ini. Jadi sekali lagi klik pada pelajaran 1. Nah, Bapak Ibu, ketika anak-anak nanti mengklik pelajaran 1, maka otomatis mereka akan dibawa ke pelajaran 1 seperti ini. Kemudian rekan-rekan, untuk gambar utama ini bisa Bapak Ibu samakan mulai dari halaman muka pelajaran 1, pelajaran 2 sampai pelajaran 6, ataukah rekan-rekan sekalian ingin menghapus atau mengganti dari gambar background ini? Bisa. Ini bisa misalkan langsung saja di sini Bapak Ibu jenisnya kita rubah, bisa di sini hanya judul saja misalkan. Nah, jadi pelajaran 1 tanpa cover, tanpa gambar. Tapi ketika kita lari ke halaman muka, gambarnya, covernya tetap seperti ini. Kita kembali ke halaman 1, pelajaran 1. Baik, ini pelajaran 1. Nah,
Di pelajaran 1 ini rekan-rekan, Bapak Ibu bisa memilih beberapa model halaman. Kalau ingin dituliskan satu halaman penuh ke belakang, boleh, nggak ada masalah. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin agar pelajaran-pelajaran ini tertata dengan rapi, maka saya sarankan pada kesempatan ini juga akan saya contohkan bagaimana membuat halaman-halaman subbab-subbab baru dalam pelajaran ini. Pelajaran ini kan bab kalau PAI, maka kita buat subbabnya. Bagaimana caranya? Bapak Ibu, di sini pada pelajaran 1 kita fokus pada sebelah kanan ini, pelajaran 1 diklik. Di sebelah kanan pelajaran 1 rekan-rekan, di sini ada tanda titik 3 seperti ini. Silahkan diklik tandanya. Kemudian di sini di bawah ini ada beberapa pilihan. Ada jadikan beranda, duplikasi halaman, properti, tambahkan sub halaman, dan sebagainya. Kita akan memilih tambahkan sub halaman. Klik di sini. Sub halaman apa yang akan kita tambahkan, kita berikan kepada putra-putri kita. Misalkan saya contohkan adalah materi misalkan. Boleh Bapak Ibu. Klik selesai. Kita tambahkan lagi. Selain materi, apa yang ingin Bapak Ibu sajikan buat anak-anak supaya pembelajaran kita tambah menarik? Misalkan, kita tambahkan subhalaman yang akan kita isi dengan video pembelajaran. Oke, selesai. Kemudian, tambahkan lagi. Materi apa lagi atau halaman apa yang akan kita suguhkan kepada anak-anak? Maka kita bisa tambahkan subhalaman. Misalkan, Bapak Ibu bisa menambahkan halaman latihan atau soal. Oke, klik selesai. Maka asumsinya rekan-rekan, ketika anak-anak masuk ke halaman kita, ke halaman bahan ajar online kita, mereka ketika memilih pelajaran 1, mereka bisa mempelajari materi di halaman materi, bisa melihat videonya pada halaman video, dan ketika mereka merasa cukup dengan materi dan videonya, mereka bisa berlatih mengerjakan soal pada halaman soal seperti ini. Baik, sekarang kita akan belajar bersama-sama rekan-rekan bagaimana memasukkan materi, video, dan latihan soal ini. Baik, pertama, kita akan mengedit materi. Maka caranya adalah silakan pada pelajaran 1 ini, klik materi. Klik materi. Oke. Silakan diklik materi seperti ini Bapak Ibu, maka kita akan dibawa ke halaman materi. Nah, rekan-rekan bisa menuliskan di sini, kelas 6 materi pertama itu materi apa? Saya perlihatkan di sini, materi kelas 6 pertama. Nah, ini buku paket kelas 6. Materi pelajaran pertama itu adalah indahnya saling menghormati. Nah, jadi Bapak Ibu nantinya kita bisa langsung mengedit di sini materi, misalkan langsung kita pelajaran 1 indahnya saling menghormati. Kalau ini ingin rekan-rekan tarik ke samping seperti ini boleh untuk memperindah dan mengatur tampilan dari judul ini bisa. Caranya hanya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu kalau ingin judulnya ini diubah lagi, ditebalkan misalkan, tinggal di blok seperti ini, kemudian klik bold, tanda B yang ada di atas judul ini. Jadinya judulnya menjadi tebal. Begitu juga dengan yang lainnya seperti ini. Ini pilihan-pilihannya Bapak Ibu. Kemudian bentuknya seperti apa juga ada di sebelah menu atas ini. Silakan dipilih apakah modelnya seperti ini. Boleh Bapak Ibu modelnya judul yang tebal seperti ini, ataukah judulnya kecil seperti ini, boleh. Tergantung pada selera Bapak Ibu masing-masing. Kalau saya sukanya yang besar seperti ini, supaya anak-anak bisa memahami dan juga bisa konsentrasi pada materi pelajaran ini. Ini yang pertama, kita sudah membuat judulnya pada halaman materi ini. Selanjutnya, kita akan menambahkan teks, Bapak Ibu. Bagaimana menambahkan teks ke bawahnya?
maka caranya adalah kita fokus pada sebelah kanan lagi Bapak Ibu, tampilan ini. Silakan klik sisipkan kembali. Ya, klik sisipkan. Kemudian pilih tata letak dari halaman yang ingin kita buat. Bapak Ibu ingin seperti apa? Misalkan kita pilih yang tata letak pertama ini. Nah, seperti ini. Kenapa pilih seperti ini? Misalkan karena ini saling menghormati, maka materinya adalah surat Al-Kafirun. Maka kita akan memberikan gambar di sini, kemudian kita akan memberikan materi berupa teks di sini. Nah, bagaimana memasukkan teks ke sini, Bapak Ibu? Caranya Bapak Ibu bisa mengetikkan di sini. Materi, misalkan ini judul awalnya, atau langsung pindahnya saling menghormati. Boleh seperti itu. Kemudian di bawahnya ini Bapak Ibu bisa mengetikkan. Silakan ketikkan apa saja materi yang ingin Bapak Ibu buat. Atau kalau Bapak Ibu sudah membuat materi di Microsoft Word, Bapak Ibu bisa melakukan copy paste. Buka Word-nya, copy pastekan ke sini. Atau Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sama sekali belum membuat di Word, misalkan Bapak Ibu masih blank, mau nulis juga masih belum tahu apa yang akan kita tulis, maka kita bisa mencari di internet, rekan-rekan. Caranya bagaimana? Jangan disilang ini Bapak Ibu, biarkan ini terbuka seperti ini, tetapi kita akan membuka sebuah tab baru pada Microsoft, pada browser kita. Caranya bagaimana? Silakan diklik New Tab seperti ini. Silakan klik New Tab. Kemudian di atas ini silakan rekan-rekan ketikkan materi apa yang ingin kita cari atau searching di internet. Misalkan tadi saling menghormati. Karena saling menghormati itu berkaitan dengan surat Al-Kafirun. Kalau di kelas 6, maka misalkan saling menghormati antar pemeluk agama sesuai surat Al-Kafirun misalkan. Silakan di searching Bapak Ibu. Nah, misalkan Bapak Ibu setuju dengan tulisan pertama ini dari www.merdeka.com, silakan dibuka. Kalau halaman sudah terbuka, kita bisa melakukan copy paste di sini Bapak Ibu. Silakan di blok halamannya. Kemudian kita terus scroll ke bawah Bapak Ibu sampai tulisan mana yang ingin Bapak Ibu copy. Kalau sudah copy, kemudian kalau sudah tercopy tulisannya Bapak Ibu pastikan sudah tercopy. Buka lagi tab dari bahan ajar online kita. Nah, seperti ini. Kita kembali ke sini, kemudian paste atau paste ke sini. Klik paste atau paste. Maka jadinya akan seperti ini. Oke, materi sudah kita dapatkan Bapak Ibu dan bisa dibaca oleh putra-putri atau murid-murid kita. Cuma saya sarankan Bapak Ibu, karena kita ambil penuh dari sebuah halaman seperti ini, maka alangkah lebih bijaknya jika Bapak Ibu menuliskan sumber dari tulisan ini. Biar kita tidak dianggap telah melanggar hak cipta tulisan seseorang. Makanya untuk menuliskan sumber di sini, Bapak Ibu bisa mengambil halaman ini, mengambil alamat dari halaman tulisan ini, di copy, kemudian kita masuk lagi ke tab tulisan kita bisa tuliskan di sini sumber. Kemudian kita masukkan alamatnya di sini. Nah, ini insya Allah sudah memenuhi syarat bahwa kita tidak melanggar hak cipta seseorang. Kalau Bapak Ibu langsung mempaste, kemudian tidak menyebutkan sumber, berarti kita sudah melanggar hak privasi atau hak cipta seseorang, dan kalau orang tersebut kemudian melakukan komplain, kita juga akan terkena sanksi hukum Bapak Ibu. Makanya saya sarankan lakukan hal seperti ini. Baik, ini sudah Bapak Ibu seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini, apa yang akan kita tambahkan? Kita misalkan ingin menambahkan gambar dari surat Al-Kafirun.
bisa Bapak Ibu silakan diklik pilih gambar seperti ini. Nah, gambarnya Bapak Ibu ingin cari di mana? Apakah dengan alamat? Apakah dengan penelusuran gambar di Google? Bisa seperti ini. Nah, caranya bagaimana kalau penelusuran gambar? Kita ingin memasukkan gambar apa? Maka ketikkan saja di sini. Misalkan surat Al-Kafirun. Maka enter. Nah, kita akan disuguhi seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin dengan artinya misalkan, dan artinya. Nah, seperti ini yang muncul satu gambar seperti ini. Kalau tidak ada yang ketemu Bapak Ibu, kita bisa mungkin punya file di Google Foto, Bapak Ibu bisa pakai Google Foto seperti itu. Oke. Nah, seperti ini rekan-rekan. Atau Bapak Ibu sudah mengupload di Google Drive jenengan, bisa Bapak Ibu silakan diklik Google Drive seperti ini. Untuk memudahkan kita, pada hari ini saya contohkan ambil dari penelusuran Google ini Bapak Ibu. Kita ketik lagi Al-Kafirun. Nah, seperti ini. Saya misalkan ingin memilih yang ini saja misalkan. Oke, tinggal diklik. Kalau sudah terpilih, maka untuk memasukkan ke dalam bahan ajar online kita, klik sisipkan. Maka gambar itu akan muncul di sini. Seperti ini caranya Bapak Ibu untuk memasukkan gambar dan juga memasukkan materi ke dalam pelajaran 1 subbab materi. Kalau rekan-rekan ingin menambahkan yang lain, boleh di bawahnya masih bisa ditambahkan lagi Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan model yang baru seperti ini, bisa. Silakan diklik, maka muncul seperti ini, pilih tulisannya seperti apa. Kemudian ingin menambahkan susunan gambar misalkan, boleh di sini. Ini ada carousel gambar, itu gambar yang bertumpuk, kemudian ketika diklik akan berganti sendiri, itu bisa. Menambahkan yang lain juga bisa. Nah, ini cara mudahnya ketika kita ingin memberikan sebuah materi pada kelas kita. Ada yang angkat tangan? Apakah ada permasalahan Bapak Ibu? Insya Allah Bapak Ibu rekan-rekan, untuk tanya jawab kita akan buka sesi tanya jawab setelah saya memaparkan materi terlebih dahulu. Jadi sabar nggih Bapak Ibu, seluruh pertanyaan silakan dicatat atau diingat-ingat terlebih dahulu, dan nantinya insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu silakan nanti ditanyakan di sesi tanya jawab dan nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Insya Allah saya akan jawab sesuai dengan kemampuan saya, dan syukur alhamdulillah jika ada dari Bapak Ibu sekalian bisa sharing pengalaman yang selama ini mungkin pernah Bapak Ibu lakukan dan mungkin jauh lebih baik dari saya. Dan itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti itu rekan-rekan. Jadi mohon ditahan dulu seluruh pertanyaannya. Baik rekan-rekan. Oh, ini ada yang izin record atau merekam. Silakan Bapak Ibu kalau mau direkam. Tapi insya Allah ini menurut Ustadz Yahya dan Ustadz Hafid juga disiarkan langsung. Dan saya juga melakukan perekaman Bapak Ibu. Nantinya insya Allah dari hasil rekaman itu akan kami sharekan ke Bapak Ibu sekalian. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, asumsinya bahwa kita sudah selesai untuk mengedit halaman materi. Maka selanjutnya kita akan mengedit sub halaman baru. Bagaimana caranya? Kita di sini ada pada tab sisipkan Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggris tab insert kalau nggak salah. Nah, kita harus kembali terlebih dahulu pada tab halaman. Klik halaman, sekali lagi, klik tab halaman. Tadi kita di sini, di tab materi. Maka selanjutnya kita akan mengedit tab video. Jadi klik video. Nah, diklik di tab halaman video ini, kita akan menambahkan video-video pembelajaran yang bisa diakses oleh anak-anak agar mereka setelah membaca materi
kemudian mereka tidak bosan dengan hanya membaca teks-teks saja, kita tambahkan video di sini. Nah, bagaimana cara menambahkan videonya? Kita kan nggak bisa kalau menambahkan langsung di sini, maka kita kembali Bapak Ibu pada tab sisipkan. Jadi, kita harus benar-benar familiar dengan halaman ini, bahwa untuk menuju sebuah halaman, Bapak Ibu harus klik halaman, klik halamannya, kemudian untuk memasukkan segala sesuatu ke dalam bahan ajar online kita wajib masuk kembali pada tab insert atau sisipkan ini. Oke, seperti ini. Baik. Bisa kita langsung klik YouTube ini. Bisa Bapak Ibu. Contoh, klik YouTube. Kalau kita ingin mencari video di YouTube. Kemudian, kita lakukan searching video di sini. Kita ketikkan surat misalkan Al-Kafirun. Kemudian klik telusur atau search. Nah, kemudian muncul pilihan-pilihan seperti ini Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu pilih kira-kira video mana yang Bapak Ibu ingin tampilkan di halaman video ini. Misalkan kita pilih yang ini misalkan. Al-Kafirun terjemah dari Diva Kastari Animation. Kemudian kalau sudah terpilih seperti ini, silakan klik videonya. Kemudian klik pilih. Klik. Maka video itu akan tampil di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Untuk meletakkan ini, Bapak Ibu bisa menariknya. Oke, saya ulang lagi. Silakan klik videonya, klik kiri, tahan, kemudian Bapak Ibu bisa menempatkan, ingin ditempatkan di manakah video ini. Misalkan Bapak Ibu ingin menaruh di tengah, bisa seperti ini. Ataukah Bapak Ibu ingin videonya tampilnya lebih besar lagi. Kalau ingin lebih besar lagi, gampang. Silakan diklik videonya, kemudian ketika muncul selection seperti ini ada tanda bulat-bulat Bapak Ibu. Pada tanda bulat di pojok kiri atau pojok kanan, silakan arahkan kursor kita, kemudian tarik Bapak Ibu. Nah, dia akan membesar seperti ini. Untuk mengecilkan kembali, kalau Bapak Ibu nggak suka yang besar, cukup yang kecil aja ya, tinggal ditarik lagi ke tengah seperti ini. Dia akan kembali ke ukuran yang Bapak Ibu inginkan. Kalau ada tanda hitam di atas dan di bawah seperti ini, rekan-rekan, berarti antara video dengan tempat tidak proporsional, maka Bapak Ibu bisa tarik aja, dikecilkan, sampai tanda hitamnya menghilang seperti ini. Oke, kalau sudah dianggap cukup, nah seperti ini, mungkin kurang ke tengah. Nah, seperti ini. Oke, dirasa cukup, sudah, berarti kita tinggal melanjutkan pada hal-hal yang lainnya. Nah, biasanya sebelum ada video ini, kita akan memberikan sebuah perintah kepada anak-anak kita, supaya mereka mau ngapain sih di halaman video ini. Nah, untuk menjawab itu, agar anak-anak terarah, maka di sini, rekan-rekan, di sini, kita bisa tambahkan perintah kepada mereka. Oke. Bisa memberikan perintah. Bagaimana caranya? Silakan di sini, kembali ke sini, rekan-rekan, di sini. Ada kotak teks, maka silakan diklik kotak teks. Nah, di sini. Kalau ini kita ingin pindahkan ke atas, tinggal diseret ke sini. Kalau di atas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalkan kita kasih perintah. Misalkan perhatikan tayangan video berikut ini. Kemudian tirukan bacaan surat Al-Kafirun sampai kamu bisa. Nah, misalkan seperti itu. Jadi, intinya ketika masuk ke tab video, anak-anak membaca ini dulu Bapak Ibu. Nah, membaca perintahnya, oh berarti anak-anak disuruh menonton, kemudian menirukan bacaannya. Nah, dengan demikian anak-anak bisa belajar secara mandiri seperti ini. Nah, untuk mengedit teksnya, rekan-rekan, Bapak Ibu bisa mengklik di sini. Nah, di sini di blok dulu bisa seperti ini, kemudian sama seperti tadi.
clipboard, kemudian ada tulisan-tulisan menu-menu yang lain seperti ini, dimiringkan boleh dan sebagainya. Kemudian di sebelah kiri ini rekan-rekan ada latar belakang. Di sebelah kiri ya, kita fokus pada sebelah kiri ini Bapak Ibu, ada latar belakang. Nah, seperti ini, penekanan 1, penekanan 2, dan sebagainya. Ini kalau kita pilih, maka latar belakang dari tulisan kita ini akan berubah seperti ini. Kita coba lagi, pakai pilihan yang lain. Misalkan, penekanan 1 seperti apa? Nah, seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa mengcustom sendiri, kemudian mencoba dan menyesuaikan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu masing-masing, sesuai dengan selera. Semua hal yang berkaitan dengan desain dari bahan ajar kita, itu akan berbeda satu guru dengan guru yang lainnya sesuai dengan selera masing-masing Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau ingin memberikan gambar sebagai latar belakang, caranya tinggal diklik gambar, boleh pilih gambar, boleh upload seperti ini. Tapi kalau saya cukup seperti ini saja sudah bagus Bapak Ibu. Untuk memilih model teks, kembali lagi ke atas, di sini teksnya dibuat apa? Normal, apakah judul seperti ini boleh, biar besar seperti ini. Nah, biar anak-anak lebih fokus, boleh Bapak Ibu. Sekali lagi tergantung pada selera Bapak Ibu sekalian. Tidak ada paksaan model-model tertentu dalam membuat media atau bahan ajar seperti ini. Tergantung pada gurunya masing-masing. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Apakah misalkan Bapak Ibu sudah cukup dengan satu video? Kalau sudah cukup dengan satu video, sudah cukup. Selesai sampai di sini. Tetapi, jika Bapak Ibu ingin misalkan menambahkan video yang lainnya, maka bisa Bapak Ibu tambahkan berapa video pun ke halaman ini. Bisa. Contoh, setelah anak-anak membaca, melihat dan membaca ini, Bapak Ibu kemudian ingin menambahkan video pembahasan dari surah Al-Kafirun misalkan. Maka di sini Bapak Ibu tambahkan lagi kotak teks. Nah, di sini kotak teksnya. Misalkan setelah belajar membaca surat Al-Kafirun, perhatikan pembahasan berikut ini misalkan, pembahasan berikut ini. Bisa Bapak Ibu. Perintah yang lain tidak ada masalah. Untuk mengatur tadi sama, silakan diklik di sini, bentuknya seperti apa, teksnya judul ini misalkan boleh, di bold boleh, di blok dulu Bapak Ibu, kemudian di bold, ditebalkan boleh, kemudian nah, latar belakangnya bisa Bapak Ibu pilih seperti tadi, misalkan boleh atau pilih yang lain supaya ada perbedaan. Nah, misalkan ada seperti ini. Bisa Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita akan menambahkan sebuah video lagi di bawahnya. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi rekan-rekan di sini. Letaknya di sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Kalau tadi kita sudah menambahkan YouTube, coba sekarang kita pilih model yang lain. Misalkan kita ingin menambahkan yang ini, yang ada 3 gambar, 2 gambar, 2 video seperti ini, boleh. Nah, yang ini kita coba pilih yang ada 2 kotak atau 2 kolom seperti ini. Kemudian kita klik tambahkan YouTube. Nah, seperti ini. Kita pilih lagi. Misalkan apa yang akan kita pilih? Pembahasan misalkan surat Al-Kafirun. Silakan di enter seperti ini rekan-rekan. Yang mana yang ingin Bapak Ibu masukkan? Ini ada beberapa kajian, sesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu sekalian, terutama mohon maaf, sesuaikan dengan keadaan lingkungan Bapak Ibu. Oke, kita biasanya bermacam-macam seperti di Surabaya Bapak Ibu. Kalau sekolah Bapak Ibu berbasis Nahdliyin misalkan, berbasis NU, maka jangan menampilkan video-video kajian dari firqah atau organisasi yang lain, bisa jadi bermasalah. Nah, itu yang harus betul-betul kita perhatikan. Maka sesuaikan dengan pemahaman peserta didik dan orang tua masing-masing.
Begitu juga misalkan Bapak Ibu sekolahnya berbasis Muhammadiyah, ya jangan pilih yang beraliran yang lain, organisasi yang lain. Sesuaikan Bapak Ibu. Makanya wajib ketika kita mencari sebuah video di YouTube, di internet dan sebagainya, betul-betul kita perhatikan, nanti kita preview dulu, kalau sudah cocok, baru Bapak Ibu share atau sebarkan ke putra-putri kita. Seperti itu. Misalkan saya pilih secara acak nih Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk memilih apakah ini aliran NU, Muhammadiyah, atau yang lainnya, tidak. Tetapi ini sekedar contoh saja. Misalkan yang ini saya pilih. Ini contoh saja Bapak Ibu. Misalkan ini. Kemudian di sebelahnya ini Bapak Ibu ingin menambahkan video lagi, bisa, silakan klik. Kemudian YouTube lagi, bisa. Apa yang sekarang ingin kita pilih? Misalkan kerjasama, saling menghormati antar umat beragama. Silakan di enter seperti ini. Sama. Nah, Bapak Ibu pingin yang mana? Ini ada kartun dan sebagainya. Lagi-lagi walaupun kartun, Bapak Ibu kadang membawa sebuah pemahaman, sebuah aliran, dan sebuah organisasi tertentu. Makanya wajib sebelum di-share nanti betul-betul kita teliti ulang. Oke. Ini misalkan, misal saya pilih ini. Oke. Sudah masuk di sini Bapak Ibu, di atas ada pembahasan sebuah video, di bawahnya juga ada video. Di sini juga Bapak Ibu bisa memberikan judul pada video ini. Ya, pada judul-judulnya. Silakan diberi judul, bisa diberikan perintah juga bisa Bapak Ibu. Tergantung pada keinginan Bapak Ibu masing-masing. Kalau saya biasanya karena perintah sudah ada kita sebutkan di sini tinggal memberikan judul dari video ini. Misalkan yang ini cerita surat kafirun, misalkan asbabun nuzul. Nah, boleh seperti itu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini misalkan contoh saling menghormati. Nah, bisa seperti itu rekan-rekan. Baik. Nah, ini cara menambahkan video ke dalam materi pembelajaran kita. Oke, kita anggap 3 video ini sudah mencukupi agar bisa diperhatikan dan dipelajari oleh anak-anak. Maka selanjutnya kita kembali ke tab halaman karena kita ingin mengedit halaman berikutnya. Kita sudah tadi mengedit tab materi, rekan-rekan. Ini tab materi, tab video, ya, subbab video sudah kita edit, jadinya video seperti ini. Kemudian sekarang kita ingin mengedit latihan soal. Nah, latihan soal seperti ini. Oke. Bapak Ibu, insya Allah bagaimana membuat soal online, baik menggunakan Google Form yang ataupun yang lain, insya Allah akan kita pelajari pada pertemuan besok. Tetapi hari ini saya ingin mencontohkan kepada Bapak Ibu bagaimana memasukkannya ke halaman ini. Oke. Nanti besok kita buat, setelah itu langsung Bapak Ibu praktekkan, masukkan ke halaman bahan ajar online kita. Caranya bagaimana? Nah, di sini rekan-rekan, kembali pada halaman atau tab sisipkan. Oke, kita ini tadi pada tab halaman, latihan soal. Nah, kita kembali pada tab sisipkan. Klik sisipkan. Ini Bapak Ibu, klik sisipkan. Nah, selanjutnya silakan lari ke bawah Bapak Ibu. Nah, di sini karena besok kita akan belajar bagaimana memasukkan Google Form, maka saya praktekkan hari ini memasukkan Google Form di sini. Silakan dipilih formulir, klik formulir. Kita tunggu sampai formulir-formulir atau soal-soal yang kita buat muncul di sini. Nah, ini soal-soal yang sudah pernah saya buat. Nah, misalkan saya ingin memasukkan soal ini. Misal, Bapak Ibu, nggih. Nah, misal ini aja. Langsung diklik seperti ini. Kemudian klik sisipkan. Nah, rekan-rekan, jika Bapak Ibu sudah pernah membuat Google Form, soal yang Google Form, maka
halaman ini akan langsung tampil, Bapak Ibu. Tetapi jika Bapak Ibu belum pernah membuat soal menggunakan Google Form sama sekali, maka ketika diklik halaman formulir ini, maka ini akan kosong, tidak akan tampil beberapa soal seperti ini. Ini saya sudah pernah membuat beberapa soal karena sudah kita gunakan dalam pembelajaran, maka tinggal diklik seperti ini. Saya kembali lagi, saya pilih PAS misalkan, atau PH, ada PH tadi, terserah Bapak Ibu, sesuaikan dengan materi, misalkan ini PH, sisipkan Bapak Ibu kalau sudah. Oke, sekali lagi sisipkan. Satu, kemudian sisipkan. Ketika disisipkan, maka soal itu akan otomatis masuk ke halaman ini. Seperti ini rekan-rekan. Nah, ini halaman soal yang bisa kita sisipkan ke bahan ajar online kita. Nah, asiknya Bapak Ibu, kalau kita membuat soal menggunakan Google Form ini, anak-anak mengerjakan online, bisa kita setting bahwa pekerjaan anak itu akan mendapatkan nilai secara otomatis. Maka anak selesai membaca, melihat video, kemudian mereka mengerjakan soal, ketika mereka selesai klik kirim soal, kirim jawaban, maka otomatis mereka akan bisa melihat pembahasan, bisa melihat nilai mereka, dan asiknya kita selaku guru nggak usah bersusah-susah Bapak Ibu. Nanti seluruh rekap soal dan siapapun yang sudah mengerjakan akan masuk ke rekap nilai kita. Insya Allah besok itu akan kita bahas secara tuntas Bapak Ibu. Baik, caranya seperti ini. Nah, kalau kita ingin sekali lagi mengatur penempatan ini, silakan diklik kiri tahan. Nah, kemudian letakkan seperti ini. Ini cara membuat soal menggunakan Google Form. Nah, Bapak Ibu misalkan di sini ingin menambahkan perintah seperti tadi, boleh Bapak Ibu silakan tambahkan kotak teks lagi. Di sini klik dulu, tambahkan kotak teks. Nah, seperti ini. Silakan kasih perintah Bapak Ibu. Untuk menguji kemampuan kalian, mohon maaf, ini ada kesalahan pengetikan. Kemampuan kalian dalam memahami materi, silahkan kerjakan latihan berikut ini. Nah, misalkan diberi perintah seperti itu. Nah, maka anak-anak ketika mereka selesai mengerjakan akan lari ke halaman ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, selesai seperti ini, Bapak Ibu juga bisa mencukupkan diri dengan satu soal. Atau jika Bapak Ibu ingin menambahkan model soal yang lain, boleh, silakan. Boleh Bapak Ibu. Nah, saya contohkan. Oke, Pak Abdul Adim dari Aljasa, angkat tangan, gitu. Nanti Ustadz, gitu. Nanti insya Allah kami beri kesempatan untuk sesi tanya jawab, Pak Ustadz, gitu. Insya Allah setelah ini. Nah, mohon izin saya sampaikan dulu materinya. Okay. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan sebuah soal lagi di bawahnya, caranya bagaimana? Caranya sama seperti tadi Bapak Ibu. Tetap pada tab sisipkan ini, silakan di bawahnya jenengan klik formulir lagi kalau ingin menambahkan formulir. Tetapi kalau ingin menambahkan aplikasi yang lain, ini biar Bapak Ibu tambah semangat, ada aplikasi penulisan soal yang lain selain Google Form, itu yang menurut saya lumayan gampang, tetapi sangat menarik juga. Apa itu? Ada Quizizz, itu sudah umum kita pakai. Bagaimana caranya menambahkan soal Quizizz ke halaman ini? Tinggal Bapak Ibu lari ke paling atas ini, scroll paling atas, klik sematkan. Nah, klik sematkan. Apa yang kita pastikan di sini, rekan-rekan, saya contohkan dulu. Oke. Di sini saya buka tab baru. Oke, saya pakai quizizz.com. Silakan dibuka seperti ini. Kalau Bapak Ibu tertarik, insya Allah besok bisa saya sampaikan setelah kita bahas Google Form. Bapak Ibu, kalau memang tertarik, silakan nanti sampaikan ke panitia. Kalau panitia sepakat, setuju, setelah Google Form, besok bisa kita tambahkan materi ini. Nah, ini Quizizz
yang pernah saya buat Bapak Ibu. Misalkan saya ambil satu materi saja, kelas 6, ada enggak ya kelas 6? Sebentar Bapak Ibu. Oke, kita acak aja supaya cepat Bapak Ibu. Misalkan yang ini, PAI kelas 6 ini aja. Nah, ini yang akan kita masukkan. Saya jadikan soal. Kita tunggu sebentar. Oke. Saya lanjutkan. Nah, ini berbagi link, saya ambil linknya. Kemudian setelah link ini saya dapatkan, saya masuk lagi ke sini, ke halaman bahan ajar online kita. Kemudian saya pastekan dengan URL. Saya paste di sini. Klik paste. Nah, ditunggu rekan-rekan seperti ini. Dari halaman kuis itu bisa masuk dua model sekaligus. Model pertama, seluruh halaman akan masuk ke halaman bahan ajar kita seperti ini. Kita kasih contoh. Klik di sini, klik sisipkan. Klik sisipkan. Nah, maka halaman soal menggunakan Quizzes akan masuk di sini. Ini bisa dikolaborasikan seperti ini Bapak Ibu. Cuma sayangnya biasanya pada layar-layar tertentu ini akan terpotong Bapak Ibu. Maka sebenarnya tidak terlalu saya sarankan untuk menggunakan model ini. Tetapi saya sarankan untuk menggunakan model yang kedua tadi. Saya masukkan lagi, sematkan. Saya pastekan lagi. Nah, saya lebih suka menggunakan yang ini, pratinjau. Klik sisipkan. Nah, anak-anak akan dibawa ke halaman ini, Bapak Ibu. Nah, ketika mereka mengklik ini, mereka akan dibawa ke halaman Quizzes. Dan karena halaman asli dari quizzes.com, maka ketika dibuka di HP, dibuka di tablet, dan sebagainya, halamannya akan secara otomatis menyesuaikan dengan halaman Bapak Ibu sekalian. Nah, sama seperti di atas tadi, rekan-rekan, jika Bapak Ibu ingin menambahkan teks perintah, silakan di sini. Kita seret ke atas. Oke. Nah, di sini silakan diberi perintah lagi. Misalkan untuk menambah pemahaman kalian, ayo bermain kuis sambil belajar. Nah, bisa seperti itu misalkan. Nah, rekan-rekan, kita tadi sudah mengedit, mengisi dari halaman materi. Yang ini halaman materi sudah, video sudah, latihan soal sudah kita edit. Maka selanjutnya, kalau Bapak Ibu ingin melihat seperti apakah penampakan dari bahan ajar yang sudah kita buat, maka kita bisa melakukan preview, melakukan tampilan awal Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Kita fokus ke atas, lari ke atas. Di sini rekan-rekan ada pratinjau. Oke, sekali lagi saya tunjukkan, ini ada pratinjau. Silakan diklik pratinjau Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilan dari halaman yang sudah kita buat tadi. Pratinjaunya seperti ini. Oke, kita lihat. Ini soal yang bisa dijawab anak-anak langsung di halaman bahan ajar kita. Ini yang menggunakan tadi Google Form. Di bawahnya ada quizzes. Nah, ini yang quizzes. Ketika anak-anak mengklik ini, mengklik halaman ini, mereka akan dibawa ke halaman baru, halaman quizzes.com seperti ini. Nah, ketika mereka klik mulai, mereka akan mulai seperti ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf, saya share lagi.
Nah, ini adalah halaman kuisis Bapak Ibu. Kita hentikan. Saya keluar. Oke, itu adalah halaman kuisis. Jadi kalau model soal dari Google Form, modelnya seperti ini. Kalau kuisis, model soalnya seperti tadi. Nah, nanti bisa Bapak Ibu pilih sendiri mau pakai model soal yang seperti apa. Baik, ini halaman latihan soal. Oke. Di mana materi-materi ini atau shortcut-shortcutnya, menu-menunya bisa anak-anak lihat di sini, rekan-rekan di sini. Ya, mereka ingin masuk ke video, maka klik video. Nah, mereka akan dibawa ke halaman video. Jadi mereka bisa langsung klik videonya seperti ini. Mereka bisa scroll ke bawah. Nah, ini tadi setelah membaca soal kafirun, mereka memperhatikan ini. Nah, seperti itu. Dan video satunya juga sama seperti ini. Kemudian, ketika mereka ingin membaca materi, nah mereka tinggal klik materi. Klik materi, mereka bisa membaca di sini. Ini kalau mereka membuka halaman ini menggunakan laptop. Bagaimana kalau mereka membukanya menggunakan handphone, tablet atau handphone? Kita bisa preview juga rekan-rekan. Bagaimana caranya? Di sini di pojok kanan bawah ini, silakan. Ini adalah pilihan kalau layar besar menggunakan laptop. Sekarang kita coba menggunakan tablet. Ini, klik tablet. Nah, ketika Anda membuka bahan ajar kita menggunakan tablet, tampilannya seperti ini. Mereka ingin ke video, tinggal klik halaman video seperti ini. Kemudian sama ketika mereka ingin ke halaman kuis, mereka tinggal latihan soal ini. Klik seperti ini. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau tampilan di HP? Jadinya seperti ini rekan-rekan. Nah, ini tampilan HP. Tampilan HP, penataan menu yang berbeda. Kalau tadi di atas semua, menunya di sini. Persis kalau Bapak Ibu membuka menu-menu di HP. Silakan klik. Kemudian pelajaran 1, kalau pelajaran 2 sampai 5 ada pilihannya. Kalau mereka ingin pelajaran 1 materi, tinggal diklik pelajaran 1 materi. Kemudian pelajaran video, nah tinggal seperti ini tampilannya. Untuk kembali mengedit halaman yang sudah kita buat, Bapak Ibu, di sini di sebelah kanan ini ada tanda keluar pratinjau atau tanda silang. Silakan diklik tanda silang seperti ini. Oke, rekan-rekan, mungkin rekan-rekan, Pak, kok hanya putih, Pak? Apakah tidak bisa di model-model yang lain untuk tampilan dari halaman bahan ajar kita? Bisa Bapak Ibu. Ya, jangan khawatir, kita belum membahas ke arah sana. Kita anggap bahwa halaman materi sudah, untuk pelajaran 1 ya Bapak Ibu, kemudian video sudah, latihan soal sudah. Ini standar Bapak Ibu, standar yang biasanya kita pakai di dalam kelas, ya isinya seperti ini, ada materi, ada video, ada latihan soal. Kalau Bapak Ibu ingin mengcustom yang lain, monggo kami persilahkan sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Nah, bagaimana untuk pelajaran 2 sampai 5? Silakan cara mengeditnya sama seperti tadi. Klik halaman pelajaran 2. Nah, seperti ini. Kemudian tambahkan subbab-subbab yang baru. Langkahnya sama persis Bapak Ibu seperti ketika kita mengedit halaman pada pelajaran 1. Seperti itu, nggak ada perbedaan sama sekali. Baik, kita anggap bahwa Bapak Ibu sudah mengedit halaman pelajaran 1 selesai, halaman yang lain bisa kita selesaikan di lain kesempatan. Nah, sekarang kita ingin mengedit tema, tampilan dari bahan ajar online kita. Caranya bagaimana? Kita fokus lagi ke kanan atas Bapak Ibu. Di sini ada sisipkan, ada halaman, di sebelahnya ada tema. Oke. Di tema ini Bapak Ibu, di paling atas yang kita tampilkan ini adalah halaman sederhana. Halaman sederhana, Bapak Ibu bisa memilih warnanya dan sebagainya, tapi tampilannya hanya seperti itu. Di bawahnya ada beberapa pilihan tema yang lain, misalkan tema Aristoteles. Seperti ini jadinya, tema diplomat. Diklik saja Bapak Ibu, maka otomatis dia akan mengikuti. Tema vision, nah jadinya seperti ini. Atau tema rata.
Oke, seperti itu. Impresi seperti ini. Oke, saya suka tema vision misalkan. Nah, silakan diklik temanya, maka otomatis seluruh tampilan dari bahan ajar kita akan berubah seperti ini. Kita, Bapak Ibu, juga bisa memilih warna dari tema yang kita pilih. Setelah klik tema, kemudian Bapak Ibu bisa pilih warnanya. Misalkan Ustadzah biasanya suka warna yang pink. Nah, silakan dipilih warna seperti ini. Baik, untuk memilih warna yang lain yang tidak tampil di halaman tema ini, kita bisa mengklik tanda ini, Bapak Ibu. Nah, klik muncul pilihan-pilihan warna yang lain. Silakan Bapak Ibu scroll yang ini. Nah, misalkan Bapak Ibu suka yang ini, kemudian pilih yang mana, klik. Nah, misalkan. Maka warna akan berubah sesuai dengan harapan kita. Baik. Begitu juga rekan-rekan, kita bisa mengubah gaya fontnya di sini. Nah, font ini adalah model tebal. Kemudian kita klik modern, seperti apa kalau modern? Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau klasik, nah jadinya seperti itu. Terserah Bapak Ibu suka yang mana. Oke, kalau saya biasanya suka yang tebal, biar anak-anak lebih fokus dalam membaca. Oke, seperti ini rekan-rekan untuk tema. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses halaman, tema, sisipkan. Nah, ini 3 poin utama ini yang harus kita hafal, bahwa jika ingin mengedit halaman, masuk pada sisipkan. Untuk memilih halaman yang kita edit, masuk pada tab halaman. Dan untuk merubah tampilan, silakan masuk pada tema. Baik, coba kita preview lagi dari awal Bapak Ibu. Nah, kita perhatiin jauh lagi. Ini perhatiin jauh HP. Nah, jadinya seperti ini kalau di handphone. Anak-anak bisa masuk pada pelajaran 1, klik, pilih materi. Mereka akan dibawa ke halaman materi. Kalau mereka lewat laptop, jadinya seperti ini. Nah, ini cara sederhana sebenarnya pada tahap awal kita membuat bahan ajar online menggunakan Google Sites. Nah, rekan-rekan, karena ini produk online dari Google, Bapak Ibu bisa membuat sebuah kelompok kerja, kelompok kecil misalkan, kemudian mengerjakan satu halaman ini secara bersama-sama, walaupun tempat berbeda. Ya, misalkan saya mengajak ingin membuat sebuah materi seperti ini supaya cepat, saya mengajak Pak Hafid, saya mengajak Pak Yahya untuk bekerja sama. Maka saya bisa mengirimkan undangan kepada beliau berdua. Nah, nanti dibagi Bapak Ibu, misalkan kita chatting-chattingan dulu. Pak Yahya buat pelajaran 2, saya buat pelajaran 1, dan rekan-rekan yang lain dibagi-bagi seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita kolaborasi secara online. Caranya di sini Bapak Ibu, ya, di sini di atas ini ada tanda simbol orang dan tanda plus. Ya, Bapak Ibu, simbol orang dan tanda plus. Silakan klik bagikan. Klik. Kemudian tambahkan siapa yang ingin Bapak Ibu tambahkan. Bagaimana caranya? Bapak Ibu harus minta emailnya terlebih dahulu. Email dari orang tersebut. Masukkan email di sini, ketikan wajib menggunakan akun Google Bapak Ibu nggih, @gmail.com. Nah, contohnya seperti ini. Saya punya akun yang berbeda menggunakan email ini, saya klik ini misalkan. Nah, orang ini kita jadikan apa? Ada pilihan di sini rekan-rekan, klik sebagai apa? Apa hanya bisa melihat? Apa sebagai editor? Karena tadi kita ingin bekerja sama dengan orang tadi, beberapa orang tadi, jadikan dia sebagai editor. Klik editor. Oke. Centang beritahu orangnya agar dia dapat pemberitahuan. Misalkan, mohon bantuan untuk bekerja sama membuat bahan ajar, misalkan.
Kemudian bahan ajar apa? Karena tadi kita baru membuat satu bahan ajar, ya ini bahan ajarnya. Kita pilih ini, Bapak Ibu. Kita pilih, kemudian kirimkan. Oke, Bapak Ibu, klik kirim. Maka otomatis orang yang kita tambahkan tadi akan mendapat pemberitahuan melalui email, Bapak Ibu, dan ketika mereka membuka Google Drive, maka akan muncul sebuah file agar mereka bisa mengedit secara online seperti ini. Jadi akhirnya nanti dalam waktu bersamaan seperti ini, saya bisa mengedit pelajaran 1, Pak Yahya bisa mengedit pelajaran 2, kemudian Pak Hafid bisa mengedit pelajaran 3, ada yang lain mengedit pelajaran 4, pelajaran 5, dan sebagainya. Sehingga jika ada 6 orang bekerja sama, maka pelajaran 1 sampai pelajaran 6 bisa selesai Bapak Ibu dalam waktu bersamaan. Misalkan 1 jam sudah selesai insya Allah. Ini kelebihan dari Google Sites online ini. Dan indahnya lagi Bapak Ibu, kita tidak harus berkumpul untuk mengerjakan ini. Jadi saya di Surabaya, Pak Yahya di Jember, Pak Hafid juga di Jember, kita bisa tetap bekerja sama dan hasilnya bisa kita nikmati bersama-sama. Oke, saya bisa menikmati, Pak Hafid, Pak Yahya juga bisa menikmati hasil dari bahan ajar ini. Nah, ini kolaborasi online yang disediakan oleh pihak Google, terutama untuk Google Sites, untuk memudahkan kita membuat bahan ajar ini secara online. Baik, nah ini sudah, misalkan kita anggap bahwa materi kita sudah selesai Bapak Ibu. Nah mungkin ada yang bertanya gini, Pak, kalau seumpama materi ini belum selesai sampai tema 6, hanya pelajaran 1, apakah boleh kita selesaikan dan share ke anak-anak? Boleh Bapak Ibu, saya biasanya gitu. Pelajaran 1 saya edit, selesai, saya bagikan ke anak. Nanti ketika pelajaran agama lagi, saya edit pelajaran 2, selesai, nanti saya bagikan lagi. Nggak masalah, nggak jadi masalah. Baik, untuk membagikan halaman ini kepada anak-anak atau kepada siapapun Bapak Ibu, langkah terakhir dari pembuatan bahan ajar menggunakan Google Sites ini adalah publikasi. Kita fokus pada kanan atas, rekan-rekan. Di kanan atas ini ada menu publikasikan. Oke, silakan klik publikasikan. Alamat web. Oke, alamat web ini artinya, Bapak Ibu, kita disuruh memberikan judul pada bahan ajar yang kita buat. Tadi kan kita beri judul ini. PAI kelas 6. Bolehkah seperti ini? Boleh. Cuma kita lihat Bapak Ibu. Ternyata ketika saya ketikkan PAI kelas 6, tertulis di sini, maaf, alamat tersebut sudah digunakan. Artinya sudah ada orang lain yang menggunakan nama PAI kelas 6. Apakah kita bisa pakai ini? Tidak Bapak Ibu. Kita harus mencari alamat yang berbeda. Nah, ketikkan saja sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Misalkan PAI kelas 6 nama misalkan. PAI kelas 6 Sugeng. Boleh. Ini ternyata oh bisa. Atau nama sekolah. PAI kelas 6 SDN Sumber Lesung 3 tadi. Bolehkah seperti itu? Kita lihat. Nah, di sini tandanya dia dicentang seperti ini, Bapak Ibu. Itu tandanya bahwa nama ini belum pernah dipakai oleh orang lain. Seperti itu. Di bawahnya ada pilihan rekan-rekan URL custom. Nah, ini jika Bapak Ibu sudah memiliki sebuah website. Sekolah-sekolah yang punya website bisa menggunakan URL custom ini sehingga dia akan bisa langsung menggunakan alamat sesuai keinginan. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan URL custom ini Bapak Ibu harus membayar terlebih dahulu. Kemudian, siapa yang dapat melihat situs saya? Kita klik yang ini. Ini siapa saja Bapak Ibu? Berarti siapapun yang punya alamat bisa melihat situs jenengan atau bahan ajar kita. Maka kalau tidak kita inginkan seperti itu,
rekan-rekan silakan klik kelola. Nah, di sini siapa yang bisa melihat bahan acara kita. Di sini dibatasi apa tidak? Siapa saja misalkan dibatasi, ya sudah dibatasi. Kemudian situs yang dipublikasikan secara umum, boleh secara umum kalau ingin dibuka dan bisa dilihat oleh orang lain. Saya sarankan rekan-rekan, karena kita akan membagi ini ke seluruh siswa kita, maka silakan klik umum seperti ini. Kalau sudah selesai. Oke. Selanjutnya, kalau sudah, di sini rekan-rekan minta mesin telusur publik untuk tidak menampilkan situs saya. Artinya gini, ketika anak-anak siapapun mencari pencarian di mana? Di Google, mencari misalkan PAI kelas 6. Nah, kalau kita tidak centang, maka situs kita akan masuk ke dalam pencarian. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak ingin dicari oleh orang lain, maka centang saja. Maka ketika ada orang mencari PAI kelas 6, maka kita tidak akan masuk ke dalam hasil pencarian. Tetapi saya sarankan sekali lagi, karena kita ingin berdakwah dan juga ingin membuka seluas-luasnya, siapapun bisa mengakses bahan ajar kita, maka hilangkan centangnya ini. Setelah itu, silakan klik publikasikan. Ditunggu. Oke, rekan-rekan. Sudah? Nah, kalau sudah dipublikasikan seperti ini, Bapak Ibu, ini tandanya, kita juga bisa melakukan setelan di sini. Di sebelah kanan ini, rekan-rekan, di sini ada setelan publikasi, ada tinjau dan publikasikan baru, ada lihat situs yang dipublikasikan, ada batalkan publikasi. Ini tandanya bahwa web bahan ajar ini sudah kita publikasikan. Nah, bagaimana kalau kita ingin melihat setelah dipublikasi, apakah sudah benar tampilannya atau tidak? Kita klik lihat situs yang dipublikasikan. Klik. Nah, seperti ini. Oke, halaman muka misalkan. Anak-anak ketika mengklik halaman awal, jadinya seperti ini. Pelajaran 1 materi, klik seperti ini. Saran saya rekan-rekan, sebelum benar-benar dibagi kepada seluruh orang lain, silakan dicek ulang. Materinya dicek lagi. Kemudian kalau ada video, videonya betul-betul dicek. Apalagi kalau videonya ambil di YouTube, jangan sampai salah pemahaman dan sebagainya. Dan jauh lebih indah kalau Bapak Ibu buat video sendiri, Bapak Ibu. Video Bapak Ibu direkam sendiri, masukkan YouTube, kemudian dimasukkan ke sini. Itu jauh lebih hebat lagi. Nah, seperti ini. Kalau masuk ke halaman soal, nah, jadinya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah merasa bahwa ini sudah benar dan siap dipublikasikan, maka silakan lanjut ke halaman publikasi. Seperti ini. Oke, rekan-rekan, di sini ada lihat sudah batalkan. Kalau Bapak Ibu ternyata belum siap, halaman ini belum siap publis dan harus saya edit lagi agar tidak dilihat oleh orang lain, batalkan aja publikasinya. Klik batal publikasi. Seperti itu rekan-rekan. Nah, kalau seumpama rekan-rekan melakukan editing terhadap halaman ini, silakan diedit mana yang salah. Silakan diedit. Apa saja yang salah, misalkan yang ini. Yang ini Pak, mau saya hapus misalkan. Ada nggak cocok misalkan di nomor 4. Ini nggak cocok, hapus saja Bapak Ibu. Hapus. Kemudian ada kuisnya diganti dan sebagainya. Selesai Bapak Ibu, selesai, silahkan dipublikasikan ulang. Tinjau dan publikasikan. Itu kalau selesai. Jadi selesai mengedit, maka editing dari Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa dilihat oleh anak-anak sebelum Bapak Ibu publikasikan ulang. Silakan klik publikasikan. Maka selanjutnya seluruh editing yang sudah Bapak Ibu lakukan
itu akan tampil pada semua orang. Seperti itu. Baik, sekarang terakhir, yang mau bertanya sabar nggih, sudah banyak angkat tangan sebentar. Terakhir kita akan membagi ini Bapak Ibu. Bagaimana membagi ini kepada orang lain? Kita harus ingat tadi nggih, di sini. Klik linknya. Kemudian setelah, mohon maaf, ini linknya, kalau sudah Bapak Ibu edit, kemudian ini, nah linknya sudah selesai edit, dibatasi dan sebagainya, selesai. Di sebelahnya ini Bapak Ibu, salin link yang dipublikasikan. Oke, klik salin link, site link yang dipublikasikan. Ini Bapak Ibu, salin. Oke, nah link tadi yang bisa Bapak Ibu masukkan atau sharekan ke siswa-siswi jenengan. Kalau ke grup WA sama aja Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu tinggal masuk ke grup WA. Nah, seperti ini kelas 6. Tinggal kita masukkan di sini Bapak Ibu. Ini halaman ini saya hilangkan dulu. Nah, oke. Klik paste aja di sini. Nah, ini. Dipaste ke sini Bapak Ibu. Nah, kemudian anak-anak diberi perintah. Misalkan, anak-anak silahkan pelajari pelajaran 1, kemudian setelah belajar pelajaran 1, silahkan laksanakan atau ikuti latihan soal pada halaman latihan soal. Seperti itu. Nanti kita selaku guru hanya memantau pada Google Form yang kita berikan, apakah anak-anak sudah melaksanakan pembelajaran ataukah tidak, mereka sudah mengerjakan soal atau tidak. Itu semua akan terpantau melalui Google Form. Seperti itu. Kalau sudah ini tinggal diklik kirim. Seperti itu aja Bapak Ibu. Oke. Seperti itu cara mudah dan cara sederhana sebenarnya yang saya sampaikan. Membuat bahan ajar menggunakan Google Sites. Bapak Ibu bisa mengcustom sendiri ini. Silakan dikustomisasi, diperindah, diperlengkap dan sebagainya sesuai dengan kreativitas Bapak Ibu masing-masing. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Setelah ini saya serahkan kepada Ustadz Hafiz. Mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab, diskusi dan sebagainya.